Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sebelumnya kita udah ngobrolin soal pertarungan abadi dalam evolusi ya, antara kerjasama yang membangun, kita sebut malaikat, sama egoisme yang merusak, si iblis Darwinian itu. Betul sekali. Nah, hari ini kita masuk ke area yang mungkin agak bikin resah nih, tapi penting banget. Ini dari bab 4 sumber Anda. Gimana kalau ternyata kehidupan itu sendiri pada dasarnya rapuh banget? Gimana kalau proses evolusi yang sama, yang bikin kita ada, ternyata juga menciptakan cara buat kehancuran kita sendiri? Kita bakal eksplorasi iblis yang mengancam kehidupan itu sendiri. Iya, ini membawa kita ke konsep inti bab ini, namanya hipotesis kerapuhan kehidupan. Fragility of Life Hypothesis. Oke. Idenya tuh evolusi hampir pasti gitu ya, secara tak terhindarkan, memunculkan iblis ini. Maksudnya, tekanan seleksi yang mengarah pada perilaku merusak. Merusak. Iya, yang berpotensi loh memusnahkan seluruh kehidupan. Jadi, kita masih ada sampai sekarang ini mungkin bukan karena kita tangguh, tapi lebih karena kita luar biasa beruntung aja. Wah, jadi kita selamat ini bukan karena kebal, tapi beruntung. Bisa dibilang gitu. Kita mungkin selamat meskipun ada kerapuhan ini. Oke. Ini konsep yang perlu kita cerna pelan-pelan ya. Kerapuhan inheren dalam kehidupan didorong evolusi sendiri. Kedengarannya agak paradoks ya. Memang. Mari kita bedah deh bukti-bukti yang ada di sumber Anda ini. Di mana sih kita bisa lihat jejak-jejak kerapuhan ini? Nah, sumber Anda menyajikannya dalam beberapa lapis bukti nih. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling dasar, yang paling tua. Catatan sejarah bumi sendiri. Dari fosil. Fosil ya? Oke. Ini bisa kita anggap bukti A lah ya. Catatan fosil berarti kita ngomongin kepunahan massal dong. Tapi bukannya itu biasanya gara-gara faktor luar. Kayak asteroid atau letusan gunung super gitu. Nah, itu dia narasi umumnya. Tapi di sini argumennya jadi menarik. Sumber Anda menyoroti gagasan dari Peter Ward, ahli paleontologi. Namanya hipotesis Medea. Media? Kayak tokoh mitologi Yunani itu, yang bunuh anaknya sendiri. Persis. Jadi Ward berpendapat berdasarkan analisis fosil dan geokimia, banyak kepunahan massal di masa lalu itu justru dipicu oleh kehidupan itu sendiri, bukan cuma faktor eksternal. Serius? Kehidupan micu kepunahannya sendiri? Iya, kehidupan dalam proses evolusinya secara aktif mengubah lingkungan planet. Dan kadang perubahannya itu jadi bencana buat dirinya sendiri. Wah, ini benar-benar membalikan cara pandang umum loh. Contoh spesifiknya ada nggak yang mendukung hipotesis media ini? Ada beberapa contoh kuat yang dibahas. Salah satu yang paling awal dan dramatis itu peristiwa oksidasi besar. Great Oxidation Event. Sekitar 2,4 miliar tahun lalu. 2,4 miliar tahun? Lama banget. Iya. Waktu itu, muncul dan berkembang pesat cyanobacteria. Mikroorganisme purba yang bisa fotosintesis, terus ngelepasin oksigen. Oke. Padahal sebelumnya, atmosfer bumi itu kan hampir nggak ada oksigen bebas. Kebanyakan kehidupan itu anaerobik. Nah, buat mereka ini, oksigen yang banyak banget itu, ya racun mematikan. Jadi oksigennya jadi polusi buat mereka ya? Betul, hasilnya, kepunahan massal global. Gara-gara polusi dari bentuk kehidupan lain yang lagi sukses berevolusi. Gila. Jadi suksesnya satu kelompok malah jadi bencana buat kelompok lain ya? Bener-bener kayak pedang bermata dua. Ada contoh lain? Ada lagi yang sering dikaitkan sama hipotesis Medea, itu periode ekstrim bumi bola salju, snowball earth. Itu terjadi beberapa kali, antara 720 sampai 635 juta tahun lalu. Bumi bola salju? Maksudnya beku semua gitu? Hampir semua permukaan bumi ketutup es tebal. Gitu hipotesisnya. Nah, salah satu dugaan kuat, periode beku ini dipicu atau diperparah sama evolusi alga eukariotik yang lebih kompleks. Alga? Gimana ceritanya? Alga ini efisien banget nyerap CO2, gas rumah kaca penting itu kan, dari atmosfer buat fotosintesis. Nah, penurunan drastis CO2 ini diduga memicu pendinginan global yang ekstrim banget. Lagi-lagi, inovasi evolusi kehidupan malah berkontribusi pada perubahan lingkungan yang hampir memusnahkan kehidupan itu sendiri.
panggung pasif, tempat kehidupan berjuang lawan bencana dari luar, tapi kehidupan itu sendiri bisa jadi aktor utama yang bikin krisis. Tepat. Dan sumber Anda nggak berhenti di situ. Disebutkan juga kepunahan massa lain kayak kepunahan Permian Trias. Itu yang paling parah. Oh, the Great Dying itu ya? Iya, the Great Dying. Mungkin 90-95% spesies laut, 70% spesies darat lenyap. Penyebabnya kompleks sih, tapi ada indikasi kuat keterlibatan aktivitas mikroba kayak archaea penghasil metana yang populasinya meledak. Wah, Mungkin karena perubahan kondisi awal, terus malah memperburuk efek rumah kaca secara masif, atau kepunahan Devonian akhir yang dikaitkan sama evolusi tanaman darat pertama. tanaman darat. Iya, tanaman ini mengubah siklus nutrisi secara drastis, bikin eutrofikasi, ledakan alga di lautan yang ngabisin oksigen, terus memicu kepunahan. Intinya sama, evolusi bisa menciptakan monsternya sendiri. Oke, bukti dari masa lalu bumi ini cukup meyakinkan ya soal potensi destruktif internal kehidupan. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat lebih luas? Ke skala kosmik. Alam semesta ini kan luas banget ya, triliunan galaksi, planet nggak kehitung, tapi kok rasanya sepi banget ya sejauh ini? Ini nyambung ke bukti B nih, kelangkaan kehidupan kompleks yang teramati dan paradoks Fermi itu. Di mana sih semua alien? Persis. Paradoks Fermi kontradiksi antara probabilitas tinggi adanya peradaban ET sama minimnya bukti kontak itu teka-teki besar. Nah, hipotesis kerapuhan kehidupan ini nawarin satu penjelasan yang agak suram. Gimana tuh penjelasannya? Mungkin aja kehidupan memang muncul di banyak tempat lain. Tapi mungkin juga kehidupan di tempat lain itu secara konsisten gagal ngelewatin filter tertentu. Filter. Iya, filter evolusi gitu. Gagal karena iblis Darwinian mereka sendiri keburu ngambil alih sebelum mereka bisa berkembang jadi peradaban yang bisa kita deteksi. Maksudnya, evolusi di planet lain mungkin juga menghasilkan mutan kamikaze kayak yang dibahas sumber Anda itu. Adaptasi yang sukses sementara, tapi akhirnya malah menghancurkan diri sendiri. Bisa jadi begitu. Bayangin aja, sebuah planet di mana kehidupan awal berevolusi jadi super efisien makan sumber daya. Saking efisiennya, mereka ngabisin semuanya, terus ekosistemnya kolaps total. Sebelum sempat jadi lebih kompleks ya. Iya, sebelum kehidupan yang lebih kompleks atau kooperatif sempat berkembang. Atau mungkin evolusi menghasilkan predator super efisien yang musnahin semua mangsanya, terus mati kelaparan sendiri. Atau mungkin muncul replikator sederhana yang egois banget. Kayak monster Spiegelman yang kita bahas dulu itu, ingat kan? RNA yang berevolusi cuma buat nyalin diri secepat mungkin ngalahin RNA lain yang fungsinya lebih kompleks. Oh ya. Nah, mungkin di tingkat sel atau organisme awal di planet lain, iblis replikasi egois kayak gitu secara konsisten menang. Jadi menghalangi lompatan ke multiselularitas atau kerjasama kompleks yang dibutuhin buat kecerdasan. Jadi bukan cuma kehidupan cerdas yang susah muncul, tapi mungkin kehidupan kompleks itu sendiri udah jadi rintangan evolusi yang luar biasa sulit dilewatin gara-gara jebakan Darwinian ini. Itu argumen kuat lainnya yang terkait. Sumber Anda merujuk pada penelitian, misalnya oleh Andrew Snyder Beatty dan rekan-rekannya. Mereka analisis waktu terjadinya transisi evolusioner besar di bumi. Transisi besar kayak apa tuh? Kayak asal-usul kehidupan, munculnya sel eukariotik, multiselularitas, sampai kecerdasan. Mereka berpendapat beberapa transisi kunci ini terjadinya tuh telat banget dalam masa layak huni bumi. Telat. Iya, telat secara statistik. Jadi kayaknya sangat nggak mungkin terjadi. Ini nunjukin kalau transisi-transisi ini mungkin filter yang susah banget dilewati. Wow. Kalau argumen mereka benar, kita ini mungkin benar-benar anomali statistik. Mungkin satu-satunya peradaban cerdas di alam semesta yang bisa diamati. Bukan karena kehidupan itu langka, tapi karena lompatan ke kompleksitas dan kecerdasan itu rentan banget gagal. Gara-gara mekanisme penghancuran diri evolusioner tadi. Sendirian di alam semesta atau setidaknya langka banget ya? Gila, ini pemikiran yang bebannya berat juga ya. Oke, kita tarik lagi fokusnya dari kosmos ke kondisi kita sekarang. Di sini. Saat ini nyambung ke bukti C nih. Fakta bahwa kehidupan di bumi, khususnya peradaban manusia sekarang, kok kayaknya terus-terusan di tepi jurang ya? Ngadepin banyak banget ancaman eksistensial. Betul sekali.
Ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang, perubahan iklim gara-gara lomba nggak terkendali cari sumber daya dan energi, risiko perang nuklir dari persaingan kekuasaan, potensi bencana dari risiko hayati, entah pandemi alami atau yang diperparah, atau malah dibikin sama bioteknologi, Dan AI juga kan? dan tantangan besar dari pengembangan AI super cerdas yang mungkin nggak sejalan sama nilai kita, didorong lomba global buat supremasi kecerdasan. Semua ini kalau kita lihat dari perspektif bab 4 ini, bukan sekedar daftar masalah terpisah gitu aja. Bukan cuma karena kebijakan yang buruk atau nasib sial, Tapi, tapi ini konsekuensi dari dorongan Darwinian yang sama tadi. tepat sekali. Argumennya, akar dari semua ancaman eksistensial modern ini bisa dilacak balik ke iblis Darwinian fundamental yang dibahas di bab 3. Dorongan tanpa henti buat dapat lebih banyak sumber daya, lebih banyak kuasa, dan lebih banyak kecerdasan. Kalau hipotesis kerapuan kehidupan ini benar, ancaman-ancaman ini bukan kecelakaan sejarah, tapi manifestasi yang mungkin nggak terhindarkan dari proses evolusi pas sebuah spesies mencapai tingkat teknologi kayak kita sekarang. Jadi kita jadi terlalu sukses gitu ya, sampai kesuksesan itu sendiri malah mengancam kita. Kurang lebih begitu. Kita jadi begitu sukses ngejar dorongan-dorongan ini, sampai kesuksesan itu sendiri sekarang mengancam eksistensi kita. Ini kayak konsep mutant kamikaze atau evolusi bunuh diri yang disebut di sumber Anda itu ya, di mana adaptasi atau strategi yang awalnya bagus, malah dalam jangka panjang bawa kehancuran. Persis. Konsep evolusi bunuh diri ini bukan cuma teori loh, udah dimodelkan secara matematis, bahkan diamati di alam. Contohnya spesies mangsa yang berevolusi jadi ahli banget menghindar predator sampai mereka ngabisin terlalu banyak energi buat waspada, kurang waktu buat makan atau reproduksi, akhirnya populasinya turun. Oh gitu ya? Atau predator yang jadi efisien banget sampai ngabisin stok mangsanya, terus kelaparan sendiri. Nah, dalam skala peradaban manusia, perlombaan senjata nuklir pas Perang Dingin, atau lomba sekarang buat bikin AI super cerdas tanpa jaminan keselarasan nilai, itu bisa dilihat sebagai potensi skenario bunuh diri evolusioner kolektif. Jadi kayak kita punya kecenderungan gitu ya, buat bikin alat atau strategi yang bisa menghancurkan kita sendiri. Selalu hidup di tepi jurang. Seolah-olah begitu. Ada kecenderungan inheren ke arah sana. Jadi kalau kita rangkum buktinya nih, sejarah bumi nunjukin kehidupan bisa ngerusak dirinya. Medea, alam semesta sepi mungkin karena kehidupan lain gagal lewat filter destruktif, Fermi and fragility. Dan kita sendiri sekarang ngadepin ancaman eksistensial yang akarnya dari dorongan evolusioner dasar. Wah, gambarannya agak suram ya. Iya, kedengarannya memang begitu. Terus apa artinya ini semua buat kita? Apa kita ditakdirkan buat ngikutin pola ini? Apakah manusia cuma episode berikutnya aja dari drama mutan kamikaze di bumi? Sumber Anda kan bahkan nyebut soal gerakan kepunahan manusia sukarela itu ya, sebagai reaksi ekstrim. Apa kepunahan entah sukarela atau enggak, jadi satu-satunya kesimpulan logis? Untungnya enggak. Dan justru, disinilah argumen bab ini belok ke arah yang lebih ada harapan. Menyoroti potensi unik kita sebagai manusia. Oh ya? Apa tuh? Beda sama cyanobacteria miliaran tahun lalu, atau sel kanker, atau virus yang cuma ngikutin program replikasi buta mereka, kita, manusia, punya sesuatu yang beda banget secara kualitas. Kesadaran diri. Self-awareness. Kita sadar soal proses evolusi itu sendiri dan dampaknya. Kita bisa mikir ya? Kita bisa mikir secara abstrak, bisa paham konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita. Kita punya kapasitas buat empati, buat peduli sama orang lain, bahkan spesies lain, atau generasi nanti. Dan yang paling penting, kita bisa bikin rencana strategis jangka panjang. Kita bisa memilih secara sadar buat nggak ngikutin jalur destruktif yang mungkin udah diprogram sama evolusi buta. Jadi, justru karena kita sadar ada jebakan Darwinian ini, kita punya kunci buat lepas darinya. Kemampuan kita buat ngelihat iblis dalam diri kita itu langkah pertama buat ngendaliinnya. Tepat sekali. Kemampuan reflektif kita, rasionalitas, nilai-nilai humanistik, kemampuan buat paham dunia, diskusi soal nilai-nilai, dan secara kolektif milih masa depan yang kita mau, inilah yang bedain kita. Ini mungkin bukan cuma mekanisme penyelamatan buat spesies kita aja, tapi berpotensi juga jadi penyelamat buat kehidupan secara keseluruhan di bumi. Atau bahkan, kalau kita beneran langka atau sendirian ya, buat kehidupan di alam semesta. Wah, ini berat juga ya mikirnya.
Kalau kita satu-satunya spesies yang diketahui, yang udah mencapai kesadaran buat paham mekanisme penghancuran diri evolusioner ini, ya ada argumen kalau kita punya tanggung jawab unik buat mencoba mengatasinya. Kita mungkin satu-satunya harapan biar kehidupan lolos dari perangkap Darwinian ini. Tanggung jawab kosmik kalau dipikir-pikir. Tapi sumber Anda juga nekanin soal urgensinya kan? Ada analogi kuat di sana soal kita di mobil sport super cepat turbocharge yang melaju kencan ke tepi jurang. Betul. Teknologi eksponensial kayak AI, bioteknologi, rekayasa genetika, itu kayak akseleratornya. Bikin mobil ini makin ngebut. Waktu kita buat bereaksi kayaknya makin sempit ya. Urgensi itu sangat nyata dan ditekankan banget di argumen ini. Kita nggak bisa lagi santai dan ngandelin keberuntungan aja. Mikir kalau kita kan udah bertahan sejauh ini, pasti nanti juga baik-baik aja. Itu bahaya. Itu contoh klasik survivorship bias, bias penyintas. Bias penyintas? Iya, sumber Anda pakai analogi terkenal soal pesawat pengebom PD-2. Awalnya, insinyur mau perkuat bagian pesawat yang paling banyak kena tembak di pesawat yang berhasil balik. Tapi seorang ahli statistik, Abraham Wald, nunjukin logikanya kebalik. Kebalik gimana? Bagian yang paling perlu diperkuat justru yang nggak ada lubang pelurunya di pesawat yang balik. Karena pesawat yang ketembak di bagian vital, kemungkinan besar nggak pernah kembali. Kita cuma lihat penyintasnya aja. Oh iya, paham. Sama kayak gitu. Kita nggak bisa cuma lihat sejarah sukses kita, tanpa sadar betapa bahayanya peluru yang mungkin udah hancurin peradaban potensial lain, atau yang sekarang lagi ngarah ke bagian vital kita. Jadi kita nggak bisa cuma nambah lubang peluru yang kelihatan ya. Kita perlu paham di mana letak kerentanan fundamental kita dan proaktif perkuat itu sebelum terlambat. Persis. Kita perlu aktif kelola risiko-risiko eksistensial ini. Dan yang lebih fundamental lagi, kita perlu kerja buat ubah lanskap seleksi itu sendiri. Ubah insentif sosial, ekonomi, politik, yang sekarang masih dorong perilaku destruktif. Iblis. Jadi kita harus bikin malaikat kita sendiri gitu ya? Kita perlu secara sadar merancang dan memperkuat malaikat Darwinian kita sendiri. Sistem, institusi, norma, teknologi yang dorong kerjasama, kebijaksanaan kolektif, dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, inilah jembatan ke bagian akhir buku sumber Anda yang bahas solusi potensial termasuk konsep ambisius The Great Bootstrap. Upaya sadar buat narik diri kita sendiri keluar dari jebakan Darwinian. Wah, banyak banget ya bahan pemikiran dari eksplorasi kita kali ini. Gagasan sentral bahwa suksesnya evolusi itu sendiri bisa nabur benih kehancuran, bahwa iblis itu bukan cuma musuh dari luar, tapi juga bagian dari dinamika internal kehidupan. Ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Iya, cukup mendasar perubahannya. Ini jadi membingkai ulang tantangan-tantangan terbesar kita sekarang, iklim, konflik, risiko teknologi, bukan cuma sebagai masalah politik atau ekonomi biasa, tapi mungkin manifestasi dari jebakan evolusioner yang jauh lebih dalam. Betul. Lebih fundamental sifatnya. Oke. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang dan renungan lebih lanjut. Silahkan. Kalau kita, anggaplah sejenak menerima kemungkinan bahwa hipotesis kerapuhan kehidupan ini ada benarnya, gimana hal itu mengubah cara Anda memandang posisi dan peran umat manusia? Bukan cuma di bumi ini aja, tapi mungkin dalam skema kosmik yang lebih luas. Tanggung jawab etis dan praktis apa yang muncul dari status kita sebagai mungkin satu-satunya bentuk kehidupan di alam semesta yang kita tahu punya kesadaran buat paham mekanisme penghancuran diri evolusioner ini, dan yang berpotensi punya kapasitas buat mengatasinya. Sesuatu untuk direnungkan sampai pembahasan mendalam kita berikutnya.